Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Muhammad Afrizal Aksa. Saya dari kelompok 5. Saya akan membahas tentang implementasi kompetensi dalam manajemen sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi di dalam manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan yang cukup baik dalam memprediksikan variabel kesuksesan dalam bekerja. Kompetensi yang dijadikan dasar manajemen sumber daya manusia adalah analisis jabatan atau kebutuhan pegawai, seleksi dan pengadaan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, mutasi dan penataan, kesejahteraan, penghargaan dan kompensasi, dan terakhir adalah evaluasi kinerja. Jadi, keenam kompetensi yang tadi memiliki keterkaitan di dalam pendekatan kompetensi dalam manajemen sumber daya manusia. Suatu organisasi memiliki rencana strategi yang kemudian memiliki rencana strategi sumber daya manusia, kemudian untuk mewujudkan itu diperlukan kompetensi dari karyawan atau pegawai ya. Kemudian untuk mendapatkan pegawai yang berkompeten, maka perlu dilakukan yang 6 tadi, yaitu analisis jabatan atau kebutuhan pegawai, kemudian seleksi dan pengadaan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, mutasi dan penataan, kesejahteraan, penghargaan, pengadaan kompensasi, dan evaluasi kinerja. Kemudian di dalam proses rekrutmen atau seleksi, maka itu perlu beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang dibutuhkan adalah bagaimana jumlah lowongan atau pekerjaan yang tersedia, jumlah pelamar, dan atau rasio antara jabatan yang dilamar dan jumlah pelamar, kemudian waktu, jumlah anggaran. Kemudian dalam metode seleksi itu ada beberapa metode yang digunakan. Di antaranya adalah bagaimana dengan metode tes IQ, tes psikologi, tes bakat, dan lain-lain. Kemudian dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ada beberapa definisi pelatihan. Pelatihan yang pertama adalah pelatihan itu adalah usaha yang direncanakan oleh suatu perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian ada juga yang memberikan definisi bahwa pelatihan merupakan segala kegiatan untuk meningkatkan kinerja individu pegawai sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegangnya. Kemudian ada juga yang memiliki definisi mengenai pelatihan bahwa pelatihan itu adalah segala prosedur yang di definisi organisasi yang dimaksudkan untuk membantu pekerjaan, untuk membantu pembelajaran anggota organisasi yang diarahkan untuk berkontribusi pada efektivitas organisasi. Kemudian di dalam pengembangan dan pelatihan perlu ada desain bagaimana untuk pelatihan dan pengembangan pegawai itu sendiri.
perlu ada kerangka yang dibangun supaya pelatihan itu berbasis kompetensi. Ada tahapan-tahapan di dalam desain pelatihan. Pertama adalah melakukan analisis kebutuhan berdasarkan analisis organisasi, analisis pekerjabatan, dan analisis perorangan atau individual. Kemudian memastikan bahwa setiap pegawai siap melakukan pelatihan sehingga perlu disiapkan motivasi, sikap, dan keterampilan dasar. Kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran yang meliputi sasaran pembelajaran materi yang bermanfaat, praktik, umpan balik komunitas, pembelajaran model dan administrasi program, memastikan transfer pelatihan bagi manajemen, rekan, dan pendukung, mengembangkan rencana evaluasi yang terdiri mengidentifikasi hasil pembelajaran, memilih desain evaluasi dan analisis biaya manfaat, kemudian seleksi metode pelatihan tradisional pembelajaran, monitor dan evaluasi program melalui meliputi melakukan evaluasi, membuat perubahan, dan memperbaiki program. Adapun yang diharapkan daripada ke pengembangan kompetensinya adalah bagaimana seorang karyawan atau seorang pegawai memiliki kinerja yang baik, sehingga proses terakhir daripada kompetensi, pengembangan kompetensi dalam manajemen sumber daya manusia adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan proses untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perorangan. Evaluasi kinerja mendeskripsikan bagaimana kinerja pegawai, apakah memiliki kemajuan atau bahkan mengalami kemunduran, sehingga setiap pegawai akan diberikan reward atau punishment berdasarkan aturan-aturan yang ada pada organisasi, pada masing-masing organisasi. Saya kira demikian pembahasan dari saya terkait dengan manajemen, terkait dengan implementasi kompetensi dalam manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.